Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Dalam hidup ini, sebenarnya kita itu gampang sekali terkejut, ya, dan juga gampang sekali meremehkan. Yang aku akan bahas adalah kamu sebetulnya lebih baik tanpa dia sekarang. Cuman kamu kadang-kadang tidak menyadarinya, ya. Kamu terlalu kayak stuck pada energi kamu yang itu-itu aja. Padahal kamu tuh lebih berharga dari itu. Untuk hari ini, untuk malam ini, aku akan mengungkapkan sebuah penyesalan dari orang yang pernah meremehkan kamu. Karena aku lihat energinya ada yang sudah move, ada yang sudah nggak peduli, ada yang sudah nggak mau terlalu ambil pusing dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu, ya. Dan aku akan bacakan hari ini secara detail. Siapa sih? Pertamanya pasti kalau dari aku adalah siapa dulu. Kita nggak kenal, kita nggak sayang kalau kita nggak tahu siapa orangnya. Oke? Kita akan ambil pakai kartu lain dulu ya teman-teman, karena ini lebih ke personal. Aku tidak mau mengecewakan kalian dengan misinformasi. Oke? Aku akan ambil 10 kartu yang menggambarkan betapa signifikannya orang ini dan orang yang menyesal karena pernah meremehkan kamu. Dia bisa siapa aja. Bisa teman, bisa pacar, bisa mantan, bisa siapapun, ya. Kita lihat di sini. Siapa yang meremehkan kamu? Ya. Di sini ada seseorang berelemen berzodiak Pisces. Ada Leo, Taurus, Libra, Aquarius lagi, Gemini, ya. Ini bisa siapa aja teman-teman. Dari zodiaknya ini ada Pisces, ada Sagittarius, ya. Jadi orang yang sebelumnya meremehkan kamu, yang dia di sini ada rasa penyesalan. Ini bisa siapa aja ya, tidak selalu cinta, bisa berbentuk siapa aja. Orang maksudnya berbentuk orang, namun siapa aja. Di sini ada dari Pisces. Kenapa? Karena dia tadinya meremehkan kamu, dia bilang kamu tidak bisa berkembang. Kamu itu cuman seorang loser, halu dan lain-lain, ya. Yang kedua, di sini ada seorang Leo, di mana saya melihatnya orang ini itu tidak melihat perjuangan kamu ke arah yang ke arah jatuh bangunnya tuh nggak lihat. Dia melihatnya pada hasil bahwa kamu tuh tidak mampu pada saat itu. Ada Taurus, ada yang bilang kamu tuh orangnya kebaikan sama orang, makanya kamu banyak dimanfaatin. Ada Libra di sini, dia bilang bahwa kamu tuh terlalu males, kamu tuh terlalu mager, nggak jelas kerjaan kamu apa. Tapi ini bukan selalu Libra ya, ini cuma energinya. Tapi ada orang-orang yang bilang kamu seperti itu. Di sini ada energi dari Aquarius, ya. Kamu tuh orangnya suka ngejatuhin temen. Ada yang bilang kayak gitu, ngejatuhin teman. Ada yang bilang kamu itu kalau berencana pasti nggak pernah ada namanya rencana yang bagus. Kamu tuh main terabas aja kayak gitu ya. Dan yang terakhir, kamu terlalu gampang jatuh cinta. Beberapa orang di sini menilai kamu seperti itu. Dan hidup kamu tuh nggak pasti, nggak jelas katanya. Apa yang kamu kerjakan ini nggak jelas. Apa yang kamu lakukan sangat lebih tidak jelas lagi. Jadi beberapa orang di sini meremehkan kamu.
Salah satunya pendapat mereka adalah seperti ini. Dia yang aku bisa lihat ya, orang-orang ini, apakah mereka membantu kamu di saat kamu sedang depresi atau apapun? Aku lihatnya enggak. Ya, ini zodiak-zodiaknya bisa jadi zodiak orang tersebut atau hanya berupa energi, ya. Tapi kalau misalnya memang ada zodiak di sini yang meremehkan kamu, ya berarti memang orang itu tidak melihat perkembangan kamu maju atau enggak. Dan kita akan ambil di sini statusnya bagaimana sih? Statusnya, ya. Dia kenal sama kamu gimana? Orang yang meremehkan kamu ini, dari segi besar dia kenal kamu dari mana? Kita lihat di sini. Mungkin dalam perjalanan spiritual, kelompok spiritual, ini ada Pisces ya, yang aku lihat. Dalam perjalanan spiritual kamu, mungkin kamu belajar semacam afirmasi diri dan lain-lain. Di sini aku lihatnya. Kemudian aku melihat di sini grup ya, dalam grup, dalam pertemanan, aku lihatnya seperti itu. Ini kuat sekali energi Pisces ya, meremehkan, saya nggak tahu siapa, dan ngebuat kamu tuh makin down. Jadi kamu tuh dalam satu circle pertemanan mungkin atau kelompok, yang aku lihat ini ngebuat kamu makin down, gitu. Ya intinya mental kamu kena di sini. Mental kamu kena di sini. Kita akan lihat lagi tujuannya mereka apa. Tujuan orang-orang ini apa? Membuat kamu waktu itu dia meremehkan kamu karena apa? Pandangan mereka itu seperti apa? Kamu tuh orang yang tidak punya pegangan katanya. Kamu tuh adalah orang yang galau, orang yang terombang-ambing, pelin-pelan atau apapun itu. Yang kedua, ya, hidup kamu tuh nggak balance, dia bilangnya seperti itu. Dan kamu tuh bangkrut, kamu tuh tidak ada kemajuan, intinya bangkrut seperti itu. Terus aku lihatnya di sini. Orang yang remehin kamu dari sisi tertentu itu tidak melihat nilai dalam diri kamu ternyata. Ya, tidak melihat nilai dari dalam diri kamu, sehingga mereka terlalu cepat berasumsi. Hubungan-hubungan ini ya, di sini juga ada Cancer, Sagittarius, banyak juga Sagittarius ya. Ada juga Scorpio. Sedikit banyak. Mungkin zodiak-zodiak ini yang aku sebutkan, Capricorn, Virgo, Pisces, Leo, Taurus, Aquarius, Gemini, Sagittarius, itu yang remehin kamu ya, itu yang remehin kamu lah. Intinya entah apapun jenis hubungan kamu dengan dia meremehkan kamu, yang pasti dia sekarang sudah mulai terbelalak dalam arti kamu itu sudah ke arah yang lebih mantap. You are star. Kamu udah bersinar di tahun ini atau pertengahan tahun kemarin kamu sudah bersinar gitu. Ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Apa afirmasinya? Tanggapan mereka kepada kamu yang menyesal, ya, yang menyesal, bagaimana tanggapannya? Chariot. Ada Eight of Pentacles, Page of Wands,
Three of Wands. Sorry, Five of Wands. The Magician. The Empress. Wow. Eight of Swords. Aku bisa bilang di sini ya, teman-teman. Ada upaya buat mereka ya, dari mereka di sini. Mereka tuh berusaha lebih keras untuk menyusul kamu. Jadi untuk bilang bahwa memang kamu tuh sebetulnya bukan apa-apa. Mereka tetap dengan bersikukuhnya di mereka, kamu tuh bukan apa-apa. Di mata mereka kamu masih seperti kayak seseorang yang masih di bawah level mereka lah. Gitu ya. Ada kartu Page of Wands sama Five of Wands di sini, artinya adalah mereka tuh masih kayak kepo. Segala macam upaya, bahkan mungkin di sini maaf ada upaya magic untuk menjatuhkan kamu. Ya. Tapi kamu di sini seperti apa? Kamu dilihatnya di sini semakin tenang, ya. Bahkan mereka di sini yang meremehkan kamu itu makin kebayang-bayang kamu terus nih. Di circle mereka pasti ada nama kamu. Itu yang aku lihat, ya. Dan kalau aku boleh lampirkan ya di sini, aku highlight bahwa haters will be hate. Jadi semua yang gak suka dengan kamu sudah pasti tetap akan membenci kamu, tapi mereka terbayang-bayang, mereka gak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Semakin mereka berusaha menggunakan magic atau apapun, itu sudah takdir dari semesta. Gitu. Termasuk orang-orang di sini yang mungkin kamu terlibat dalam masalah cinta, terutama ya. Hidup dia di sini akan ups and down. Kenapa? Karena pada dasarnya di sini kamu itu nggak bisa lepas dari pikirannya dia. Dia terbelalak dan dia mencoba untuk berupaya untuk mulai cooling down, mulai low down. Itu buat yang cinta. Tapi kalau untuk yang saingan-saingan kamu di sini, ya mohon maaf ya teman-teman. Aku hanya spill sedikit untuk orang-orang yang masih nggak suka sama kamu, mereka merasa kamu tuh adalah ancaman gitu. Tapi kalau untuk mereka yang tadinya pernah ada hubungan cinta sama kamu dari sini, maka secara pikiran mereka ada perasaan malu, ada perasaan yang nggak bisa diutarakan ya, karena bayangan kamu tuh tetap menghantui gitu loh. Dia melihat kekaguman di situ. Ternyata kamu tidak boleh diremehkan. Oke, aku stop di sini untuk yang general. Sekarang aku masuk ke masalah cintanya ya. Apa penyesalan dia? Untuk orang dengan zodiak-zodiak yang tadi kusebutkan, ini masalah cinta. Masalah cinta. Apa yang dia sesali ketika melihat kamu sekarang ini? Di sini dia merasa penyesalan yang sangat. Kenapa? Karena di sini dia udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Ya, bukti jelas bahwa kamu lebih bahagia tanpa dia. Itu jelas. Dia di sini makin terpuruk, aku melihatnya. Orang ini kehilangan keberuntungan karena telah meremehkan kamu. Kehilangan keberuntungan, ketenangan, ya. Kemudian di sini ada penyesalan, ada kartu Nine of Swords. Itu melambangkan namanya, oke, aku nyesel banget. Aku merasa bersalah, gak enak, pernah menyakiti.
atau memandang rendah kamu. Di sini dia mengakui kebenarannya. Mengakui kebenarannya bahwa dia sudah kayak kehilangan apa? Kehilangan kepercayaan diri. Ya. Kita lihat lagi di sini yang lebih dalam. Oke. Ada penyesalan bahwa mungkin ya rezeki, kemudian kebahagiaan dia di sini itu tidak berkembang pesat. Jadi hambatannya banyak dari sisi ekonomi dan kenyamanan ya teman-teman. Dia mesti mengulang kembali keberuntungan di sini. Bagusnya Tuhan itu memberikan namanya, dia mencoba sebuah kesempatan. Tapi apakah di sini mereka? Ada kartu Three of Swords, teman-teman. Dia mencoba, namun di sini hasilnya tetap aja menderita. Nggak ada yang lebih bagus daripada itu. The Devil. Bisa jadi ada addiction, ada utang, ada urusan yang berkepanjangan yang tidak selesai-selesai. Aku bisa merasakan kok energi amarah kamu di sini ketika kamu diremehkan dengan seseorang, ya. Tapi ya inilah yang terjadi, gitu loh. Kadang mereka lupa bahwa dunia itu berputar, bumi itu bulat, bukan ngotak. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Dan buat kamu di sini yang berada di atas, please, nggak usah urusan lagi sama orang-orang seperti ini. Kecuali kalau misalnya memang kamu cinta sama orang ini. Berikan pelajaran yang bagus buat dia. Jadilah leader yang baik. Berilah contoh kamu positif. Ya, yang dia tanggap. Dia di sini sekarang lagi merasa menderita tanpa kamu. Capek, bahkan ada yang sakit. Sakit karena pikiran. Nyesel. Oh iya, mungkin gara-gara aku pernah melakukan satu kesalahan, aku udah terlalu kejam sama dia, sampai sekarang di sini aku stuck aja, nggak ada perkembangan. Bagaimana orang melihat dia? Ya, orang melihat dia di sini seseorang yang mencoba tantangan. Jadi dia lagi diuji. Jadi orang bilang udah kamu sabar aja, kamu tuh lagi diuji. Tapi di sini dia udah tahu bahwa dia seperti ini dikarenakan ada penyesalan ya. Yang dia inginkan di sini ada kartu Eight of Pentacles ya. Dia mengharapkan sebuah solusi. Dia berusaha mencari cara bagaimana bisa lepas dari segala situasinya. Dan yang terakhir di sini ada misteri, wisdom atau intuition. Kamu tahu ini apa? Bisa jadi dia mencari tahu tentang kamu. Dia mempergunakan intuisinya dia ya untuk terkoneksi dengan kamu. Ada kartu Seven of Pentacles di mana di sini orangnya adalah seseorang yang sebetulnya masih ada semangat yang tidak menyerah. Jadi dia akan berusaha 2 kali lipat, 3 kali lipat dari tenaga aslinya. Dan ini sangat capek sih kataku. Kamu bisa cross check aja ke orangnya. Ya, aku bisa afirmasikan kalau orang ini mendapatkan apa yang harus dia dapatkan, gitu loh, ya. Supaya aura kita positif, teruslah menggunakan Li Aura. Pakainya gini aja teman-teman, ya. Cukup gini aja. Gak usah terlalu yang lebay. Kecuali kalau kamu suka wangi banget, silahkan disemprot-semprot terus, ya. Bau wangi itu semerbak, jadi enak, membuat kita tuh nggak males gitu loh. Doakan selalu untuk kemajuan dirimu dulu, baru doakan untuk orang-orang supaya yang benci kamu ini sadar, oke? Kira-kira apa yang akan dilakukan?
dirinya dalam waktu dekat. Dia akan datang dengan segala penuh kelemahan dengan kamu. Jadi dia datang kayak lemes-lemes gitu. Dia mau meminta belas kasihan atau ibah kepada kamu. Di sini dia pengen ada namanya perubahan. Mungkin dia akan menemui kamu, jauh-jauh datang. Kalau dia memang orangnya jauh, dia akan rela datang ke kamu di sini untuk bisa ketemu. Ya. Hal yang dilakukan sama dia adalah ketemu dulu. Masalah kamu nanti mau maafin atau gimana ya terserah kamu. Tapi ada upaya di sini, dia meminta maaf dikarenakan apa yang dia sudah nilai ke kamu ternyata selama ini salah. Perasaan menyesal, perasaan malu, perasaan tidak sukses, perasaan kayaknya dunia itu ngebuang dia, itu kembali ke dia. Ingat teman-teman, apa yang kita lakukan itu pasti ada sebab akibat ya, baik dari perkataan, perbuatan atau apapun. Jadi aku harap di sini buat kalian super loveku, aku tahu kalian tuh pasti memiliki namanya benci, dendam juga ya. Ya kalau aku bilang harus didoakan yang baik-baik untuk dia, seperti itu. Oke, teman-teman. Aku tidak akan men-spill siapakah dia, ya, tapi kamu rasakan aja orang ini siapa. Mudah-mudahan orang yang pernah jahat sama kamu, orang yang meremehkan kamu, sekarang bisa lebih terbuka lagi. Dan kamu harus selalu positif, oke? See you when I see you, I love you, bye-bye.